Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi sama saya Ayi Marahyanti tentunya di video-video edukasi yang berhubungan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyapa teman-teman yang ada di SMA atau sekolah menengah atas, khususnya teman-teman yang ada di kelas 12. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit berbagi informasi tentang artikel opini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu artikel opini lengkap dengan strukturnya, maka kali ini kita akan sedikit berbicara dan berdiskusi tentang menyajikan gagasan melalui artikel opini khususnya pada unsur kebahasaan artikel opini. Apa aja sih unsur kebahasaan artikel opini? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat apa saja unsur kebahasaan artikel opini. Ya, unsur kebahasaan artikel opini itu teman-teman ada 3. Yang pertama ada yang namanya adverbia frekuentatif. Kemudian ada konjungsi dan terakhir kosakata. Apa sih adverbia frekuentatif, kemudian konjungsi dan kosakata itu? Penasaran? Yuk kita bahas apa saja yang dimaksud dengan adverbia, konjungsi, dan kosakata dalam sebuah artikel opini. Yang pertama, adverbia frekuentatif. Adverbia artinya kata keterangan, teman-teman. Kemudian frekuentatif itu artinya frekuensi. Jadi, adverbia frekuentatif adalah kata keterangan yang menunjukkan atau menerangkan frekuensi atau sering tidaknya sesuatu itu terjadi. Nih, saya punya 3 contoh kalimat yang dimana kalimat tersebut mengandung adverbia frekuentatif. Yang pertama, robbing biasanya meninggalkan jejak di bekas lock system Anda. Nah, di kalimat pertama ini ada kata yang saya beri warna merah. Nah, ini adalah kata yang mengandung adverbia frekuentatif. Biasanya. Robbing biasanya meninggalkan. Jadi secara frekuensi ini sering. Yang menunjukkan bahwa si robbing ini selalu meninggalkan jejak di bekas lock system kita gitu. Kemudian yang kedua, dalam bekerja ia selalu diiringi musik. Nah, kata selalu juga jenis adverbia frekuentatif. Kenapa selalu disebut dengan adverbia frekuentatif? Karena selalu ini menunjukkan frekuensi di mana si ia ini setiap dia belajar dia akan mendengarkan atau dibarengi dengan iringan musik dan itu frekuensinya selalu dan terus menerus gitu. Makanya selalu di sini menunjukkan bahwa musik itu selalu ada ketika ia sedang bekerja. Selanjutnya, novelnya sering muncul di majalah Kartini, Femina, dan Horizon. Sering di sini menunjukkan frekuensi di mana novel orang tersebut selalu ada di majalah Kartini, Femina, dan Horizon. Sering juga termasuk adverbia frekuentatif. Selanjutnya, ada konjungsi. Sebelum kita bahas lebih jauh contoh konjungsi dan konjungsi seperti apa sih yang ada di artikel opini ini, konjungsi sendiri adalah kata penghubung, teman-teman. Jadi semua kata yang menghubungkan baik itu antar kata, intrakalimat atau antar kalimat, antar paragraf itu disebut dengan konjungsi. Yang pertama, konjungsi yang ada dalam artikel opini itu adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Kenapa menata argumentasi? Karena di dalam sebuah artikel opini ada pendapat yang berupa argumen yang harus ditata sedemikian rupa untuk mendukung hal yang ingin kita sampaikan sehingga semua pembaca teks tersebut atau artikel yang kita buat bisa menyetujui apa yang kita sampaikan. Kemudian contoh konjungsinya apa? Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan waktu seperti pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Kita lihat ada contoh paragraf di sini. Ada 3 hal yang terpenting dari buku ini yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pertama, nah ini adalah konjungsi, tepatnya konjungsi temporal. Semangat membangun budaya literasi terhadap sains dan teknologi di kalangan praktisi pendidikan sebagai langkah strategis peningkatan kualitas peserta didik. Kedua,
membangun wawasan tentang pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketiga, memicu akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia profesional berbasis sains dan teknologi. Kalau teman-teman lihat, dalam paragraf ini ada tiga buah kalimat yang merupakan kalimat opini yang berupa argumen. Nah, adanya konjungsi di sini membuat kita lebih mudah untuk menata argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga, dan seterusnya. Jadi fungsi konjungsi di sini memadukan setiap argumen-argumen itu menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. Baik, lanjut ke berikutnya. Fungsi konjungsi kedua yang ada dalam sebuah artikel opini adalah untuk memperkuat argumentasi. Kalau tadi menata argumentasi, kalau yang ini untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi yang kita pilih seperti selain itu sebagai contoh, misalnya, padahal, dan justru. Kita bisa lihat contoh kalimatnya seperti berikut. Selain itu, insan pendidikan, guru, dan siswa diajak menggemakan lagu wajib nasional di ruang-ruang kelas dan melakukan upacara bendera. Kemudian, Jawa Barat memiliki banyak objek wisata. Sebagai contoh, Pantai Pangandaran yang terkenal dengan keindahan pasir hitam dan pasir putihnya. Pada kalimat kedua, teman-teman bisa membuktikan bahwa adanya konjungsi sebagai contoh untuk memperkuat argumen yang menyatakan bahwa Jawa Barat memiliki banyak objek wisata. Pantai Pangandaran yang terkenal dengan pasir hitam dan pasir putihnya adalah argumen yang untuk mendukung Jawa Barat memiliki objek wisata yang dihubungkan oleh konjungsi sebagai contoh. Kemudian yang ketiga, negara perlu berperan untuk mengawasi, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan biaya supaya tidak membebani siswa yang tidak mampu. Misalnya di sini memberikan contoh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan argumen negara perlu berperan untuk mengawasi. Selanjutnya yang keempat, padahal itu semua tanggung jawab pemerintah. Nah, ini mempertegas bahwa pemerintah harus bertanggung jawab. Konjungsi padahal di sini lebih mempertegas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, memang boleh dikatakan sangat kecil, tetapi bila tanggung jawab ini dilaksanakan sebaik-baiknya, justru memiliki makna yang sangat berarti. Baik teman-teman, itu tadi konjungsi yang kedua, konjungsi yang berfungsi sebagai memperkuat argumentasi dalam dalam artikel opini. Kita lanjutkan. Yang ketiga, fungsi konjungsi yang ketiga yaitu menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, sejak, sebelumnya, sehingga, sebab, karena, akibatnya. Pertama, sejak kecil ia senang sekali seni pertunjukan. Mungkin sudah merupakan bakat untuk senang dan berkecimpung di seni laku. Kemudian yang kedua, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hati memiliki peran bagi tubuh. Yang ketiga, sebab sekolahlah harapan satu-satunya agar mereka bisa mengubah nasib dan keluar dari jebakan kemiskinan. Bahkan nomor 4, karena sistem kesehatan mengatur dan mengintegrasikan sektor di luar sektor kesehatan. Nah, kalimat pertama, kedua, dan ketiga serta keempat menunjukkan kepada kita di mana konjungsi-konjungsi yang ada di dalam kalimat-kalimat ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Adanya akibat sebab. Sebab ini akibatnya seperti itu. Nah, ini jelas terlihat pada kalimat-kalimat yang saya contohkan di slide ini. Selanjutnya kita masuk ke 4. Konjungsi berfungsi untuk menyatakan harapan dalam sebuah artikel opini. Contohnya, supaya, seharusnya, dan harapannya. 1. Harapannya, hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Yang kedua, sekolah swasta pun seharusnya juga memberi perhatian terhadap anak miskin. Yang ketiga, negara perlu berperan untuk mengawasi, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan biaya, supaya tidak membebani siswa yang tidak mampu. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, kalimat 1, 2, 3 pada slide ini juga menunjukkan bahwa fungsi dari konjungsi itu adalah menyatakan harapan dalam sebuah artikel opini. Baik teman-teman, kita masuk ke
ciri bahasa kedua dari artikel opini, yaitu kosakata. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata, jumlah kata yang teman-teman miliki di dalam pikiran, otak teman-teman. Ibarat sebuah laptop atau komputer, maka otak dari komputer itu sudah merekam banyak hal berupa file dan segala macamnya. Jadi ketika kita kasih keywordnya saja, maka file yang kita cari akan ditemukan. Demikian halnya juga dengan kosakata yang ada di dalam pikiran atau otak teman-teman nih. Jadi teman-teman ketika mau menggunakannya untuk kalimat-kalimat tertentu, maka dia secara tidak langsung, jika teman-teman mempunyai banyak kosakata, maka teman-teman akan lebih mudah untuk menyampaikan apa yang teman-teman maksud, dan orang lain pun bisa lebih mudah memahami apa yang teman-teman ingin sampaikan. Yang pertama, kosakata yang ada dalam sebuah artikel opini, contohnya adalah aktual. Contohnya, isu yang aktual. Ahmad Dhani dipenjara di rutan Cipinang, Jakarta Timur, bla 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 bla. Nah, aktual di sini artinya apa? Ya, baru dan sedang terjadi misalnya. Itu aktual, baru, hangat, aktual, tajam, dan terpercaya. Tagline-nya salah satu TV swasta. Nah, aktual di sini adalah kosakata yang mungkin tidak semua orang bisa memahami apa yang dimaksud dengan aktual. Jadi teman-teman kalau sudah punya banyak kosakata di dalam pikirannya akan lebih gampang. Yang kedua, contohnya fenomenal. Nah, ini juga bentuk kosakata. Teman-teman bisa lihat nih, ada imajinasi, kemudian modalitas, kemudian nukilan itu kutipan teman-teman ya. Ada tajuk rencana, teks opini, keterangan oposisi, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang ciri bahasa teks artikel opini. Buat teman-teman yang mungkin tidak memahami atau kurang bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan dalam video ini, teman-teman bisa saja komentar di kolom komentar, atau teman-teman bisa berkomentar di Google Classroom di form materi yang saya bagikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan teman-teman bisa tetap semangat nih untuk terus belajar walaupun harus di rumah aja. Jangan lupa stay safe and keep healthy. Dan saya Ayu Marayanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel ini makin besar. Dah, have a nice day and enjoy.